sejarah panjang implementasi Undang-Undang SJSN terhadap peran dan tanggung jawab Dewan Jaminan Sosial Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang sejarah implementasi Undang-Undang SJSN ini memang cukup panjang, ya. Dan itu adalah sejarah yang diikuti dengan kelahiran reformasi, ya. Reformasi pada tahun 1998, ya, itu juga sudah diikuti dengan perjalanan panjang persiapan Undang-Undang SJSN ini. Apa yang menjadi landasan hukum implementasi sistem jaminan sosial ini? Itu ada tiga landasan hukum utama, pilarnya itu, ya, setelah sebelumnya di atasnya adalah konstitusi kita. Jadi di bawah konstitusi itu landasan hukumnya adalah undang-undang sistem jaminan sosial itu sendiri, kemudian undang-undang BPJS, dan kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan juga peraturan menteri yang diamanatkan di dalam undang-undang. Jadi landasan hukum itu ada tiga tadi, ya, yang saya katakan. Ya. Jadi Undang-Undang JSN, di dalam Undang-Undang JSN itu ada perintah untuk diterbitkannya Undang-Undang BPJS, dan kemudian di dalam Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang JSN juga ada elaborasi dalam bentuk aturan pelaksanaan, baik dalam peraturan pemerintah maupun dalam peraturan presiden atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang ini diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Dan inilah menjadi landasan implementasi undang-undang. Nah, di dalam Undang-Undang SJSN, di situ secara eksplisit disebutkan posisi strategis DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, ya, sebagai suatu lembaga pengawasan eksternal yang diamanatkan oleh Undang-Undang SJSN. Ya, jadi di dalam Undang-Undang SJSN itu, di dalamnya ada perintah untuk pembentukan DJSN, ya, dengan perangkat komisionernya, dengan tugas pokok fungsinya, wewenang dan tanggung jawabnya, dan kemudian juga Undang-Undang BPJS menekankan hal yang sama, di mana dikatakan di dalam Undang-Undang BPJS itu pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional. Nah, tugas pokok Dewan Jaminan Sosial Nasional ini tentu ada dua hal yang penting. Pertama, melakukan sinkronisasi, ya, terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang ada, ya, berkaitan dengan social security, kemudian melakukan kajian-kajian, ya, penelitian-penelitian, dan juga melakukan monitoring dan evaluasi. Di satu sisi, dia ditugaskan untuk melakukan pengawasan, controlling, ya. Jadi pengawasan itu merupakan tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang BPJS secara eksplisit, dikatakan di dalam Undang-Undang BPJS. Apa saja organ penting di dalam SJSN, dalam sistem jaminan sosial nasional? Ya. Organ penting ada tiga, ya. Pertama, ya, disebut dengan DJSN tadi, Dewan Jaminan Sosial Nasional, sebagai pengawasan. Siapa eksekutifnya? Eksekutifnya, ya, yaitu Badan Penyelenggara BPJS, baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Inilah eksekutifnya. Kemudian yang berikutnya adalah sasaran penerima manfaat, ya, baik peserta, ya,
peserta jaminan kesehatan, dan peserta jaminan ketenaga kerjaan. Nah, kalau kita mengikuti perjalanan panjang Undang-Undang ASN ini cukup menarik. Ya, saya pikir kita semua sudah tahulah ya, dalam perjalanan panjang ya, yang dari 2004 dan terusnya, ya, kemudian sampai keluarnya Undang-Undang BPJS dan kemudian diimplementasikan dengan diluncurkannya 1 Januari 2014. Perjalanan panjang ini dimulai dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002. Jadi dalam perubahan Undang-Undang Dasar inilah muncul secara eksplisit yang berkaitan dengan Social Security ini. Dia tercantum dalam pasal 5 ayat 1, pasal 28H ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, dan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2. Itu di dalamnya sudah mengatur tentang apa hak warga negara, hak untuk dapatkan perlindungan sosial, hak untuk dapat jaminan pelayanan kesehatan, ya, perlindungan sosial dan sebagainya. Nah, inti dari konstitusi ini yang diatur dalam Undang-Undang Dasar perubahan adalah mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Pemerintah diperintahkan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Yang pengembangan ini dilakukan dengan undang-undang. Oleh karena itulah lahirlah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Perjalanan panjang ini dimulai dengan sidang tahunan MPR tahun 2000. Jadi 2000 ya, sampai ke 2014. Yaitu perjalanan panjang 14 tahun ya, baru dia bisa terrealisasi sebagai suatu badan penyelenggara, di mana Presiden Gus Dur waktu itu bicara soal pengembangan konsep SJSN ya, beliau sudah melemparkan ini di forum MPR ya. Walaupun sebetulnya sudah ada pemikiran-pemikiran oleh lembaga DPA. Ya, DPA sebelumnya sudah menyampaikan gagasan ini kepada Presiden. Secara simultan, kemudian Menko Kesra, Taskin, menyiapkan tim penyempurnaan SJSN tahun 2000. Bentuklah tim ini di Menko Kesra, dulu namanya Menko Kesra Taskin. Dilanjutkan dengan terbentuknya pertimbangan DPA, tadi sudah saya singgung. Adanya pertimbangan DPA yang dituangkan dalam produk DPA nomor 30 garis miring DPA garis miring 2000 11 Oktober tahun 2000 yang menyatakan perlu segera dibentuk BPJS nasional untuk masyarakat sejahtera. Judulnya begitu. Pembentukan BPJS nasional untuk masyarakat sejahtera. Itu pertimbangan DPA, yang maksud saya DPA. Dilanjutkan dengan TAP MPR RI nomor 10 ya, MPR RI tahun 2001 butir 5 ayat E2 yang mengatakan menugaskan Presiden membentuk SJSN dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu. Jadi ya, TAP MPR ini merupakan produk hukum yang diutarakan yang menjadi dasar masuknya ke dalam konstitusi kita, konstitusi Undang-Undang 1945. Ya, jadi dipayungi dengan adanya undang-undang ini oleh TAP MPR. Nah, menindaklanjuti, Wakil Presiden Megawati membentuk Pokja SJSN. Ini menindaklanjuti juga statement Gus Dur pada sidang MPR tahun 2000 itu. Ya. Di mana Bu Megawati membuat Pokja SJSN ya, di bawah produk keputusan Wakil Presiden. Jadi keputusan sekretariat
Wakil Presiden nomor 7 tahun 2001, 21 Maret 2001. Di sini sudah dibentuk ya timnya, ya, tim Pokja, kelompok kerja, ya, masih tim kecil yang diketuai oleh Ibu Profesor Yomil Akhir almarhum. Inilah perjalanan panjangnya, baru ini menggelinding terus ya sampai kemudian lahirnya undang-undang yang ditandatangani Bu Megawati menjelang berakhirnya beliau sebagai presiden ya tahun 2004. Ya, beliau menandatangani sebelum berakhir periode beliau pada bulan Oktober itu menandatangani undang-undang SJSN. Naskah akademik SJSN ini ya sudah dirumuskan pada Desember 2001 oleh tim tadi, ya, oleh tim Pokja yang saya katakan tadi, maka lahirlah naskah awal, ya, naskah akademik SJSN. Kemudian Pokja yang ada ini diperkuat strukturnya, bukan lagi kelompok kerja, tapi sudah dalam bentuk tim yang disebut dengan tim SJSN, ya, dan kekuatan hukumnya pun dalam bentuk keputusan presiden nomor 20 tahun 2002, 10 April 2002. Jadi itu sudah ditetapkan dengan keputusan presiden. Waktu itu presidennya sudah Ibu Megawati. Naskah akademik SJSN adalah embrio dari RUU SJSN. Nah, jadi betul tahapannya itu sistematis, sistemik, ya. Jadi nggak muncul dadakan-dadakan begitu saja. Nggak seperti banyak jenis RUU itu yang nggak jelas landasan filosofinya, landasan akademiknya, landasan hukumnya, ya, tiba-tiba muncul begitu saja sehingga sering menimbulkan polemik. Nah, ini perjalanan panjang ini terlihat dari proses yang saya katakan tadi. Naskah akademik SJSN merupakan embrio dari rancangan undang-undang SJSN dengan 8 kali perubahan. Ya, jadi sangat dinamis. Ya, bongkar pasangnya sampai 8 kali. Menjadi naskah akademik SJSN secara final ya adalah 26 Januari 2004. Jadi cukup lama. Bertahun-tahun. Januari 2004 final dia sebagai naskah akademik. Dan kemudian pada awal tahun itulah, tahun 2004, dia bergulir menjadi rancangan undang-undang SJSN. Jadi ini perjalanannya cukup panjang dan cukup matang dalam persiapannya. Bagaimana lahir konsep rancangan undang-undang SJSN ini? Konsep ini lahir pertama 9 Februari 2003. Ya, konsepnya itu 2003 sudah ada, yang kemudian menggelinding menjadi rancangan undang-undang pada Februari 2014. Konsep terakhir 14 Januari 2004, maksudnya bukan 2014, 2004. Ya. Konsep terakhir 14 Januari 2004 dan mengalami 52 kali perubahan untuk sampai menjadi rancangan undang-undang SJSN pada Februari 2004. Jadi cukup banyak perubahan, ya, mengakomodir semua kepentingan, semua pihak, ya, sehingga melelahkanlah tim yang bekerja waktu itu. Nah, draft RUU ini yang ini produk eksekutif, ya, dengan 52 kali perubahan tadi yang sudah begitu lengkap dari versi pemerintah, ini kemudian diajukan ke DPR. Setelah perubahan beberapa pasal pada konsep terakhir rancangan undang-undang SJSN diserahkan kepada DPR 26 Januari 2004. Nah, jadi 26 Januari itu dari sisi pemerintah sudah final dan kemudian diserahkan ke DPR. Kemudian selanjutnya, ya, undang-undang SJSN lahir, ya, dalam pembahasan pansus RUU SJSN mengalami 3 kali perubahan
ya. Sesudah masuk sebagai rancangan undang-undang dibahas di Pansus, ya, pemerintah dengan DPR mengalami 3 kali perubahan. Total perubahan itu 56 kali dengan RUU yang digodok oleh pemerintah, ditambah dengan Pansus. Kemudian tanggal 19 Oktober 2004 diterbitkan menjadi Undang-Undang ASN. Ya, jadi itu pada tanggal 19 Oktober, ya. Jadi sebelum berakhirnya periode Ibu Mega, inilah undang-undang yang terakhir sekali ditandatangani, ya, oleh Presiden Megawati 19 Oktober 2004, ya, sebelum beliau berakhir sebagai presiden. Nah, kalau kita catat secara keseluruhan berapa lama proses penyusunan undang-undang ASN ini, ya, secara detail, ya, kita mencatat sampai dengan lahirnya undang-undang ASN itu memakan waktu 3 tahun 7 bulan 15 hari. Suatu perjalanan undang-undang yang cukup panjang sebetulnya. Tantangan undang-undang ASN, apa yang menjadi tantangan? Setelah dia menjadi undang-undang tidak mudah begitu saja, ya. Tarikannya juga masih luar biasa, ya. Sehingga kemudian kita melihat tantangan yang paling berat adalah pada saat diajukan ke MK. 31 Agustus 2005 MK menganulir 4 ayat dalam pasal 5. Ya, dalam pasal 5 itu, ya, sebanyak 4 ayat dianulir yang mengatur penetapan 4 BUMN. Ya, karena memang undang-undang ini betul-betul meleburkan beberapa BUMN, ya. Baik dia jam sostek, ya, kemudian juga sebelum BPJS Kesehatan itu melalui sebelum BPJS Kesehatan ini saya pun ingat betul ASKES, ya. ASKES itu untuk PNS, ya, kemudian TNI Polri keluarganya, ya, jadi segmented dengan 16 sampai 17 juta peserta. Tetapi kemudian dengan undang-undang ini, ya, Taspen itu ASKES itu ditransformasikan menjadi BPJS Kesehatan yang mengcover seluruh penduduk, ya. Inilah yang menyebabkan begitu besarnya, ya, cakupan BPJS Kesehatan. Saya pikir ini lembaga jaminan sosial kesehatan yang jumlah pesertanya sangat banyak di dunia. Apa implikasi keputusan MK yang tadi kita singgung? Ya. Jadi implikasinya ini mempengaruhi 4 BUMN, ya, yang berkaitan dengan Undang-Undang ASN, Undang-Undang BPJS dan DJSN. Ini berimplikasi, ya, terhadap 4 BUMN. Apa saja BUMN itu? BUMN-nya itu adalah Taspen, ASKES, Jam Sostek, Asabri. Ya. Jadi Asabri dan Taspen itu di-delay 15 tahun, kemudian baru menyerahkan programnya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kita melihat ada polemik dalam rancangan Undang-Undang BPJS. Kalau tadi kita bicara soal Undang-Undang ASN, sekarang kita masuk ke Undang-Undang BPJS. Di dalam Undang-Undang ASN memang salah satu pasalnya diperintahkan membentuk beberapa badan penyelenggara, ya. Maka dibuatlah Pansus, ya. 2010 waktu itu dibuat Pansus untuk rancangan Undang-Undang BPJS. Ya.
Tapi ini tidak segera. Kalau Undang-Undang ASN mengatakan dibentuknya BPJS itu dalam waktu singkat, ya, paling lama 5 tahun ya, harus terbentuk, tapi ternyata tidak bisa dibentuk dalam 5 tahun, memerlukan waktu yang lebih lama lagi, ya, sekitar lebih dari 7 tahun. 5 tahun rancangan Undang-Undang BPJS, ya, pemerintah tidak dapat menyusunnya. Ya, perintah 5 tahun, ya, itu tidak dapat disusun oleh pemerintah waktu itu, ya, karena ada perbedaan pendapat antara Kemenko Kesra dengan Menteri BUMN. Jadi perbedaan pendapat itu banyak di kalangan pemerintah itu sendiri, antara Kementerian BUMN yang menaungi 4 BUMN ini dengan Kemenko PMK. Ya. Akibatnya apa? Berlarut-larut, ya, pemerintah tidak sanggup mengajukan rancangan Undang-Undang BPJS itu kepada DPR. Akibatnya diambil alih lah, ya, dari seharusnya ini usulan pemerintah, rancangan undang-undang ini menjadi inisiatif DPR. DPR membuat draft rancangan undang-undang BPJS atas inisiatif DPR. DJSN memberikan naskah akademik ke DPR. Jadi DJSN waktu itu sudah aktif bekerja mulai 2008, ya, setelah dilantiknya, itu bekerja mempersiapkan draft naskah akademik ini, karena pemerintah tidak juga punya kompromi yang sama, tarik-tarikannya yang luar biasa, tidak ada konklusi, ya, maka DJSN juga memutar jalan, ya, menyampaikan naskah akademik ini yang sudah disusun oleh DJSN bertahun-tahun ke DPR, dan kemudian DPR, ya, membuat usul inisiatif rancangan undang-undang BPJS. Barulah kemudian rancangan undang-undang BPJS ini dibahas. DPR mengajukan rancangan undang-undang BPJS kepada pemerintah pada Juli tahun 2010. Ya, Juli 2010. Ya, karena pemerintah tidak mengajukan juga, ditunggu, akhirnya inisiatif DPR. Pada bulan Juli dia ajukan. Ya, DPR mengajukan rancangan undang-undang kepada pemerintah. Nah, pemerintah tidak terus merespon. Hampir memerlukan waktu yang lama, hampir setahun, baru pemerintah mengeluarkan amanat Presiden Ampres untuk membahas ini dengan DPR. Jadi baru 29 Oktober 2019 undang-undang ini disahkan. Jadi memakan waktu yang cukup lama. Dari Juli 2010, ya, sampai dengan akhir tahun waktu itu pemerintah juga belum merespon, baru kemudian, ya, selesai, ya, Oktober 2011. Itu pun karena ada tekanan buruh yang sangat luar biasa ke DPR waktu itu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan di mana posisi kelembagaan DJSN ini. Posisi kelembagaan DJSN ini ada dalam Undang-Undang DJSN. Jadi dia melekat dalam Undang-Undang. DJSN ini hanya bisa dibubarkan dengan undang-undang, tidak bisa dibubarkan, ya, dengan keputusan Presiden. Sama dengan BPJS itu sendiri. Jadi penyelenggara DJSN adalah lembaga negara yang tidak bisa dibubarkan oleh pemerintah, dia hanya bisa dibubarkan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya, DJSN ini diatur dalam aturan pelaksanaan itu dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008. Jadi 2008 sudah keluar. Ya. 24 Juni 2008 keluarlah tata laksana kelembagaannya. Jadi disebut dengan organisasi dan tata kelola kelembagaan. Itu diatur lengkap apa tugas pokok dan fungsinya, wewenangnya, tanggung jawabnya dan sebagainya. Kemudian secara simultan, ya,
pada September 2008, ya, setelah keluarnya Perpres kelembagaan ini, maka keluarlah Kepres pengangkatan anggota DJSN dengan Keputusan Presiden nomor 110 tahun 2008, 24 September 2008. Lahirlah susunan keanggotaan DJSN. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan yang dinamis terhadap kelembagaan ini karena tugasnya semakin berat, keluarlah Perpres 46 tahun 2014 sebagai perubahan organisasi dan tata laksana DJSN. Sampai dengan sekarang kita mengacu kepada Perpres 46 tahun 2014 sebagai amanat Undang-Undang DJSN. Apa job desk dari DJSN ini? Dia dapat dilihat dari fungsi, tugas, dan wewenangnya. Bicara soal fungsi, tentu pertama merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Ya, jadi jelas ya, merumuskan. Jadi bukan memutuskan, merumuskan. Tugasnya merumuskan aja, mendesain, merumuskan. Hasil rumusan kepada siapa diberikan? Kepada pemerintah, kepada presiden. Sebagai lembaga yang langsung di bawah presiden, dia tugasnya merumuskan. Hasil rumusan diserahkan kepada presiden. Mau presiden pakai tidak, itu sudah otorisasi ada di tangan presiden. Jadi merumuskan kebijakan umum, ya, dan mensinkronkan, mengharmonisasikan bagaimana penyelenggaraan sistem ini dapat berjalan secara optimal. Nah, sinkronisasi penyelenggaraan inilah yang terberat, yang nampaknya sulit dilaksanakan oleh DJSN. Karena irisan-irisan tugas yang begitu tebal antara kementerian dengan BPJS, ekosektoral yang luar biasa, ya, ini sulit disinkronkan oleh DJSN yang secara kelembagaan juga tidak lebih kuat dalam existing pelaksanaannya. Apa tugasnya? Pertama, melakukan kajian dan penelitian. Jadi dia harus melakukan kajian. Kita ya waktu itu DJSN ya sering melakukan kajian-kajian menyangkut hitungan-hitungan iuran, kajian-kajian tentang kepesertaan, kajian-kajian tentang proyeksi pensiun, JHT dan sebagainya. Itu lakukan kajian, penelitian. Ya, produk-produk ini menjadi masukan bagi lembaga-lembaga pemerintah maupun BPJS itu sendiri. Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial. Jadi kebijakan investasi yang dilaksanakan oleh BPJS yang menggunakan dana jaminan sosial harus mendapatkan approval dari DJSN supaya arah kebijakan investasi tidak melenceng dari perintah undang-undang. Yang ketiga, mengusulkan anggaran penerima bantuan dan anggaran operasional kepada pemerintah. Oleh karena itu DJSN ya dalam pelaksanaannya duduk bersama dengan BPJS dan Kementerian Keuangan untuk menghitung betul berapa sebetulnya anggaran PBI yang dibutuhkan dan biaya operasional dari BPJS itu sendiri. Itu setiap tahun dilakukan. Berwenang melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam Undang-Undang BPJS, MONEP dimaksud adalah pengawasan eksternal. Jadi kalau di dalam Undang-Undang ASN menyebut MONEP, di dalam Undang-Undang BPJS lebih eksplisit lagi disebut pengawas eksternal. Sedangkan Dewas BPJS itu disebut pengawas internal. Pengawas eksternal DJSN dalam waktu tugasnya dia bekerja sama dengan OJK. Itu disebut juga secara eksplisit. Dan juga sesuai dengan aturan undang-undang, BPK juga melakukan pengawasan sesuai dengan undang-undang yang menjadi kewajiban BPK. Kita melihat beberapa identifikasi masalah DJSN sebagai pengawasan. Yang ini juga disoroti oleh majalah Tempo minggu ini berkaitan dengan bolong-bolong dana BPJS ini berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh DJSN. Maka kita juga melihat beberapa identifikasi masalah DJSN dalam melaksanakan job desk yang saya utarakan tadi.
Apa saja itu? Pertama, DJSN badan hukum yang fungsinya merumuskan, bukan eksekutor. Jadi karena hanya merumuskan, dia tidak punya wewenang eksekusi. Berbeda dengan BPK, OJK. OJK itu eksekutor, BPK itu eksekutor sesuai dengan bidangnya. OJK itu dia mengeksekusi, ya, semua lembaga keuangan dia bisa memutuskan A, B, C, D atau meregulasi. Ya. Kalau dia tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan OJK, OJK bisa dapat memberikan sanksi. Itu diatur oleh Undang-Undang OJK. Perlu kita ketahui, Undang-Undang OJK ini bersamaan lahirnya dengan Undang-Undang BPJS. Ya, tapi nasibnya berbeda. Ya, lembaga OJK berjalan dengan smooth, lancar dan hanya cukup, sedangkan DJSN Undang-Undang BPJS penuh dengan drama dalam perjalanannya. Yang kedua, eksekutornya presiden. Jadi DJSN itu bukan eksekutor. Dia sebagai merumuskan, yang mengeksekusinya presiden. Itu mesti jelas. Jadi jangan orang berharap DJSN untuk memutuskan sesuatu. Tidak ada wewenang memutuskan. Keputusan itu di tangan presiden. Dia yang merumuskan, memberikan saran, pendapat. Namanya saran bisa didengar, bisa tidak. Yang ketiga, DJSN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tetapi kapasitas kelembagaannya masih memerlukan peran Menko. Jadi dia nggak bisa langsung, walaupun undang mengatakan direct, tapi dalam perjalanannya dia ada terminalnya. Ada terminal antaranya di Menko yang mengendalikan anggaran APBN. Ya, karena apa? Dia tidak punya satker sendiri. Akibatnya dinamika program perjalanan kelembagaan itu tidak lepas dari dinamika anggaran yang ada di Menko PMK. Kalau di Menko PMK pos anggarannya kecil, maka kecil lah. Kita sangat terikat dengan plafon yang ada di Menko. Ya, kalau Menko plafonnya turun, ya, jadi ikut dampak dari dinamika yang ada di Menko. Ini persoalan, sehingga ruang geraknya terbatas. Kepemimpinan kolektif dan kolegial. Jadi nggak ada ketua DJSN itu punya otoritas khusus, tidak ada. Dia harus kolektif kolegial. Dia itu channeling, ya, bukan eksekutif. Nah, jadi ketua dewan itu sebenarnya channeling. Dia hanya menyalurkan apa hasil pleno, apa keputusan bersama. Dia hanya memutuskan, menstempel, ya, melabelkan. Label itu hanya boleh ketua. Anggota DJSN tidak boleh menstempelkan itu, melabel itu, enggak. Harus ketua, ya, atas keputusan sidang pleno atau rapat-rapat yang sah di DJSN. Memerlukan leadership yang kuat dari ketua DJSN untuk melaksanakan job desk-nya. Jadi leadership itu dipentingkan supaya kolektif kolegial itu berjalan, karena ada 15 anggota, 15 kepala, belum tentu itu berada pada suatu horizon yang sama. Harus dikonvergensikan dia, ya, sehingga outputnya itu maksimal. Ya, nah, jadi sumbernya bermacam-macam, divergen, kemudian dikonvergenkan, ya, dan kemudian dijadikan output yang optimal. Pada awal persiapan lahirnya BPJS 1 Januari 2014, peran DJSN sangat sentral. Kita adalah pihak yang mempersiapkan itu semua. Pelaksanaan, ya, dengan dukungan dari Kementerian Menko PMK, ya, kita persiapkan peluncurannya, pelaksanaannya, karena stakeholder lain lebih sebagai, ya, pihak partisipan saja. Dia menunggu untuk 1 Januari ini, waktu itu, ya. Unsur pemerintah, ya, tidak bekerja secara optimal karena di dalam undang-undang tidak disebutkan kementerian yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ini, DJSN. Hanya 2 lembaga yang disebutkan dalam undang-undang itu dalam ketentuan umumnya, yaitu BPJS dan DJSN. Kementerian tertentu tidak, apakah Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Menko PMK dan sebagainya, Menteri Keuangan, tidak ada. Sehingga kementerian ini wait and see, menunggu. Disinilah DJSN bergerak dengan cepat untuk melakukan proses peralihan, proses peluncuran BPJS ini, ditopang oleh Kemenko PMK. Nah, hal yang lain juga, laporan-laporan DJSN nampaknya tidak diperhatikan, tidak menjadi masukan
catatan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan. Dalam perjalanan panjang implementasi SJSN ini, peran DJSN ya terasa semakin berkurang, tereduksi. Yang ini semua disebabkan oleh dua faktor eksternal dan internal. Semakin tidak terlihatnya produk DJSN yang dipertanyakan sebagaimana yang diulas dalam majalah Tempo baru-baru ini, ya seperti hasil kajian, penelitian, ya dan publikasi, ini jadi persoalan. Walaupun sebetulnya kita harus jujur, DJSN juga pihak yang terlibat banyak proses menghitung iuran, ya, PBI maupun Mandiri, yang angka-angka yang dikeluarkan DJSN ini sebagian besar diambil oleh Kementerian Keuangan dengan kenaikan yang cukup signifikan, dan itu menimbulkan polemik di masyarakat. Kemudian sinergitas dengan lembaga pengawas eksternal lainnya, dengan OJK, ya, ini juga nampaknya tidak seintensitas awal-awal BPJS itu diluncurkan. OJK lebih banyak berjalan sendiri dengan SOP-SOP yang dia buat, dan kemudian tidak lagi banyak melibatkan DJSN. Seharusnya terpak di DJSN yang bekerja melibatkan OJK, tapi OJK lebih maju ke depan dan DJSN-nya yang keteteran. Nah, oleh karena itu, bagaimana seharusnya DJSN dalam melihat perjalanan panjang dari sistem jaminan sosial nasional ini? Pertama, harus berani tampil ke depan setiap ada masalah, terutama masalah dengan publik terkait penyelenggaraan BPJS, kemudian menemukan formula penyelesaiannya yang secara tuntas. Jadi DJSN harus ke depan dan di depan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan antara BPJS dengan stakeholder lainnya, ya, dengan kementerian, dengan berbagai pihak, dan kemudian dengan peserta. Ya. DJSN itu karena dalamnya itu ada unsur pekerja, pemberi kerja, unsur tokoh ahli, dan unsur pemerintah, itu sudah komprehensif. Dia mewakili berbagai stakeholder sehingga produknya diharapkan bisa lebih fair, lebih independen. Kemudian membangun komunikasi dengan stakeholder yang terkait untuk sama-sama mendukung kelancaran tugas BPJS. Jadi DJSN itu harus happy-nya adalah melindungi dan memberikan kelancaran tugas BPJS, sehingga turut membantu persoalan-persoalan di dalam BPJS dan ikut menyelesaikan. Demikian juga BPJS harus juga menjadikan DJSN itu sebagai bagian pengawasan eksternal yang memang dia itu bertugas memprotek BPJS dari kemungkinan berbagai hal yang tidak diinginkan, sehingga dia bisa bekerja secara maksimal. Secara terus-menerus menyiapkan konsep perbaikan rumusan kebijakan dan mensinkronisasikannya dengan regulasi lainnya, dan mendorong upaya perbaikan, ya, kepada kementerian terkait. Jadi memang idealnya berurusan dengan kementerian terkait yang berhubungan dengan interrelasi antara BPJS dengan stakeholder, harusnya DJSN di depan, supaya persoalan-persoalan perbedaan persepsi, perbedaan kepentingan itu dapat diselesaikan secara bersama-sama. Mereview semua produk aturan pelaksanaan yang tidak inline dengan Undang-Undang YSN dan Undang-Undang BPJS secara terus-menerus dan mempublikasikannya kepada publik sebagai owners, sebagai pemilik BPJS. Jadi artinya DJSN itu harus ke depan dan di depan untuk memunculkan, menyampaikan kepada masyarakat, ini loh ada tidak sinkronnya antara undang-undang dengan aturan pelaksanaan di bawahnya dan bagaimana upaya perbaikannya. Itu terus-menerus diingatkan supaya ada perubahan. Melakukan evaluasi kinerja direksi dan Dewan BPJS, Dewan Pengawas, ya, dan
melaporkannya kepada Presiden terhadap kinerja mereka. Dan tentunya ini menjadi pertimbangan Presiden dalam membuat kebijakan-kebijakan lebih lanjut. Ya, itulah gunanya laporan itu, sehingga ini menjadi masukan kepada Presiden. Presiden tidak perlu lagi sebetulnya pusing-pusing menanya sana sini terhadap bagaimana kinerja BPJS. Tanyakan aja ke DJSN, karena dia melakukan monet setiap 6 bulan terus-menerus dan dilaporkan kepada Presiden. Dan laporan itu tentu lebih objektif, lebih realistis dengan fakta karena hasil pemantauan langsung di lapangan. Nah, inilah kira-kira yang dapat saya sampaikan untuk wawasan pemikiran kita semua, untuk menyamakan persepsi kita semua dalam melihat sejauh mana sebetulnya perjalanan panjang SJSN ini dan kaitannya dengan tugas DJSN. Karena dalam Undang-Undang SJSN, dua lembaga ini, BPJS dan DJSN, yang diamanatkan di dalam Undang-Undang. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.